Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang Kabinet Wilopo. Berikut presentasi kami. Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953. Tentang Wilopo. Wilopo adalah Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada 3 April 1952 sampai 30 April 1953 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo. Kabinetnya pun pada akhirnya jatuh sebagai akibat peristiwa 17 Oktober 1952 karena ketidakpuasan kalangan militer terhadap debat berkepanjangan dalam parlemen sehingga tokoh-tokoh angkatan darat memaksa presiden membubarkan kabinetnya. Berakhirnya Kabinet Sugiman. Setelah Kabinet Nadjir dipercaya menjadi Perdana Menteri pertama periode pemerintahan parlementer di Indonesia, kini giliran Kabinet Sugiman yang duduk dalam kursi parlementer. Kabinet Sugiman resmi diumumkan pada 26 April 1951. Sugiman yang berasal dari Partai Masyumi menjadi Perdana Menteri didampingi Suwirjo dari PNI. Kabinet Sugiman hanya dapat bertahan selama 10 bulan dalam parlemen. Dan berikut merupakan faktor jatuhnya Kabinet Sugiman. A. Pemerintahan Sugiman yang kurang tegas. Sugiman dinilai tidak bisa mengendalikan beberapa menteri dalam kabinetnya. Hal ini dari keputusan Menteri Dalam Negeri Iskak yang mengeluarkan instruksi untuk menonaktifkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 segera setelah kabinet mulai bekerja. B. Kegagalan politik bebas aktif. Kabinet Sugiman dianggap gagal dalam menjalankan politik bebas aktif. Meskipun Sugiman berpegang pada prinsip politik bebas aktif yang dianut Indonesia, namun dalam prakteknya Sugiman cenderung dekat dengan Amerika. Proses dibentuknya Kabinet Wilopo. Setelah dimisionernya Kabinet Sugiman dari jabatannya, kembali Republik Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang sama, yakni kekosongan pemerintahan. Selama 35 hari, Indonesia mengalami krisis kabinet. Baru 5 hari setelah pengunduran kabinet, diterima Presiden melalui babak baru untuk melakukan hearing dengan para pemimpin partai-partai. Presiden hanya memanggil perwakilan dari pihak-pihak yang telah duduk di kursi Kabinet Sugiman. Dalam proses hearing tersebut disampaikan keinginan para pemimpin partai untuk membentuk kabinet baru yang kuat. Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi sebelum Wilopo terpilih sebagai Perdana Menteri dalam kabinetnya. Di antaranya, pembentukan kabinet oleh Prawoto Mangkusasmito dan Siddik Djojo Soekarto. Proses hearing yang dilaksanakan di Istana Merdeka yang dimulai sejak tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 1952 telah membawa hasil. Pada tanggal 1 Maret pagi, Presiden Soekarno menunjuk Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi dan Siddik Djojo Soekarto dari PNI sebagai formatur kabinet yang baru. Dari kedua partai ini menyatakan bahwa keduanya telah siap dalam menghadapi pembentukan kabinet yang baru. Kabinet Prawoto Mangkusasmito dan Siddik Djojo Soekarto. Masyumi telah menyusun program pemerintahan yang prinsipnya telah dikemukakan Nadjir kepada Presiden pada saat proses hearing. Sedangkan juru bicara PNI sehari sebelumnya telah menerangkan bahwa PNI sudah siap menghadapi pembentukan kabinet, baik program, pencalonan menteri, maupun penunjukan formatur. Dalam menjalankan tugas untuk membentuk kabinet baru yang kuat, Presiden tidak memberi batasan waktu kepada kedua formatur. Akan tetapi, diharapkan agar selekas mungkin mengajukan daftar menteri-menteri baru. Kedua formatur mulai melakukan perundingan-perundingan guna mencapai kesepakatan dalam dua partai tersebut. Hari keempat pembentukan kabinet telah tercapai kemajuan yang pesat.
Antara kedua formatur telah selesai mengadakan formulering program kabinet. Rencananya, Rabu malam 5 Maret 1952, formatur akan mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil partai mulai dari PIR, Partai Katolik, Partai Buruh, dan PSI. Dalam perundingan malam itu, partai-partai menyetujui program kerja yang diajukan oleh kedua formatur. Parindra memberi suara program kabinet harus mengutamakan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan keamanan dalam jangka pendek. 2. Menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang real dan efektif dalam jangka pendek. 3. Menyederhanakan pemerintahan pusat, menyelenggarakan pemerintahan daerah, dan mengisi otonomi. 4. Menyelenggarakan perundang-undangan perburuhan yang baik. 5. Memasukkan Irian Barat. 6. Mengganti Unit 1 dengan perjanjian biasa. 7. Politik luar negeri yang bebas dan aktif. Permasalahan. Setelah dilakukan perundingan-perundingan mengenai program kerja giliran dalam, kini kedua formatur dihadapkan dengan permasalahan personalia. Dalam tubuh Masyumi sendiri terdapat perbedaan pandangan-pandangan tentang siapa yang akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Nahdlatul Ulama atau NU yang juga bagian dari Masyumi telah mengadakan kongres yang juga dihadiri 6 organisasi Islam di Surabaya guna menentukan siapa yang akan dicalonkan menjadi Perdana Menteri. Dalam kongres tersebut telah ditetapkan bahwa jabatan Perdana Menteri harus tetap dipegang oleh Sukiman Wirjoatmojo. Selain menuntut kursi Perdana Menteri, NU juga menghendaki kursi Menteri Urusan Agama dipegang oleh orang-orang yang disetujuinya. Apabila tuntutan tersebut tidak terpenuhi, maka NU akan melepaskan diri dari Masyumi, atau setidaknya NU akan bersikap pasif dalam pembentukan kabinet baru. Konflik dalam tubuh Masyumi ini membuat partai koalisinya, yakni PNI, mulai enggan melanjutkan usahanya. PNI tidak menyetujui tuntutan tersebut. Apabila tuntutan Masyumi tidak dicabut, sudah dipastikan bahwa usaha kedua formatur akan menemukan kegagalan. Kegagalan kabinet yang dibentuk hampir 3 minggu ini terletak pada perbedaan interpretasi terhadap penempatan personalia atau formasi dalam tubuh kabinet. Selain itu, menurut Sidi, usaha-usaha membentuk kabinet ini terhalang oleh usul Prawoto yang menunjukkan calon Menteri Masyumi hanya dari kalangan naksir. Sidi lebih suka bila semua kelompok dalam Masyumi mewakili. Prawoto berpendapat bahwa kegagalan formatur disebabkan oleh perbedaan antar keduanya mengenai personalia dan komposisi kabinet. Kabinet Wilopo. Di hari yang sama, setelah membebaskan Prawoto dan Siddiq dari tugasnya sebagai formatur 19 Maret pagi, Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur untuk membentuk kabinet yang baru. Keputusan ini disahkan secara resmi sesuai keputusan Presiden nomor 71 tahun 1952. Sebelum menunjuk Wilopo, Presiden telah berunding dengan Mr. Tambunan. Ketua Parlemen dan Parlemen menyatakan mendukung keputusan tersebut. Dalam Kabinet Sukiman, Wilopo yang menduduki kursi Menteri Perekonomian telah berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada saat itu, terutama ketika terjadi krisis beras. Wilopo mengeluarkan kebijakan yang bernama injeksi beras. Jatuhnya Kabinet Wilopo. Program kerja yang diusung Kabinet Wilopo tidak berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Sayangnya, saat Kabinet Wilopo berkuasa, muncullah berbagai gerakan separatisme yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Pada akhirnya, kabinet ini berakhir karena parlemen bereaksi keras terhadap peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan. Peristiwa di Tanjung Morawa ini terjadi karena pemerintah menyerahkan kembali tanah DVP yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya yang merupakan kebijakan dari kabinet sebelumnya. Penyerahan berlangsung pada masa Kabinet Wilopo di mana polisi dikerahkan untuk mengusir petani-petani
yang menggarap tanah DVV tanpa izin. Pada peristiwa pengusiran ini terjadi bentrok dan 5 petani tewas. Parlemen dan juga pers bereaksi keras pada peristiwa ini. Sebagai buntutnya, Sidik Kertapati yang merupakan anggota Serikat Tani Indonesia mengajukan mosi tidak percaya kepada yang dipimpin oleh Wilopo. Maka pada tanggal 2 Juni tahun 1953, Wilopo pun resmi mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Berikut merupakan video yang kami jadikan referensi. Dan berikut merupakan referensi Wikipedia jika kalian masih haus tentang Kabinet Wilopo. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.